Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kita kemarin, yang mana tentang dasar-dasar pemrograman komputer subbab 1.1 sampai 1.4. Apa yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang pengenalan komputer dan manfaatnya bagi manusia. Yang kedua adalah perangkat komputer, yang mana di sini akan membahas perangkat keras komputer seperti RAM, prosesor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah arsitektur komputer, yaitu kita akan mengenal arsitektur komputer mulai dari prosesor dan inti-intinya. Yang keempat adalah kerja komputer, yaitu kita akan memahami sistem kerja, cara kerja komputer. Kelompok kita terdiri dari 5 anak. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Khairon Alaqul Firdaus. Yang kedua adalah Melvira Madita, Reva Intan Maharani, Muhammad Atok Syafuddin, dan Muhammad Syafid Maulana. Ini sedikit quotes buat kita semua, yaitu pendidikan ilmu komputer tidak dapat membuat siapapun menjadi ahli komputer, ahli pemrograman. Seperti mempelajari kuas dan cat, tidak membuat siapapun menjadi ahli lukis. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu pendahuluan. Apa sih itu komputer? Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi, baik gambar, video, teks, dan sebagainya. Manfaat komputer yaitu pertama adalah mengelola data. Komputer dapat mengelola data dengan software atau aplikasi di dalamnya. Contohnya adalah Microsoft Excel yang mana berfungsi sebagai pengelolaan data, pengelolaan nomor urut dan sebagainya. Yang kedua adalah membuat pekerjaan lebih mudah. Banyaknya software yang tersedia di dalam komputer menjadikan komputer tersebut banyak manfaat, mempermudah pekerjaan sehingga menjadikan pekerjaan itu lebih mudah. Yang ketiga adalah sebagai penunjang pendidikan. Pemanfaatan komputer sebagai sarana belajar. Kita ambil contohnya sebagai Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Yang keempat adalah sarana usaha. Komputer bisa sebagai alat promosi usaha, mengelola data, pembuatan website, dan lain-lain yang bisa menunjang usaha kita semakin maju. Mengapa sih komputer itu menjadi alat yang serbaguna? Komputer dapat mengerjakan tugas-tugas yang bervariasi karena komputer dapat diprogram. Komputer merupakan sebuah mesin yang khusus hanya mengikuti instruksi yang diberikan kepadanya. Karena komputer bersifat programmable, sehingga komputer tidak hanya milik satu profesi saja. Komputer dirancang untuk mengerjakan pekerjaan yang sesuai program-program yang diberikan padanya. Jadi tugas kita sebagai seorang calon developer, kita adalah memprogram komputer tersebut sehingga berfungsi sesuai dengan fungsi yang orang mau gitu. Contoh, kita akan membuat kalkulator. Jadi kita harus membuat sebuah program aritmatika sehingga program tersebut bisa dijalankan dan menghasilkan sebuah nilai seperti yang diinginkan. Yang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu perangkat keras komputer. Di sini kita akan mengenal macam-macam perangkat keras komputer beserta fungsinya. Yang ini adalah ilustrasi hardware komputer. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah sebagai alat output yang mana dia akan menghasilkan gambar, baik gambar dan video. Yang kedua adalah motherboard atau ibu dari semua alat-alat, yang mana fungsinya adalah tempat meletakkan CPU, RAM dan sebagainya. Jadi alat-alat komputer, chipset, RAM, VGA itu masuk ke dalam motherboard. Yang ketiga adalah CPU atau Central Processing Unit, atau kita bisa disebut dengan prosesor, yang mana ini adalah otak dari komputer tersebut. Di sini tugas-tugas dijalankan dan diproses. Yang keempat adalah RAM atau Random Access Memory. Fungsi dari RAM adalah menyimpan data sementara hasil dari proses dari CPU atau Central Process Unit. Yang kedua adalah expansion card.
Spencer chart atau bisa kita sebut sebagai slot PCIe itu bisa diisikan dengan VGA, bisa diisikan WiFi card dan sebagainya. Yang keenam adalah power supply. Power supply adalah alat yang mana dia penghubung antara listrik ke dalam komputer. Dia membagi listrik dari aliran listrik rumah kita dibagi ke komponen komputer yang sedang berjalan. Yang ketujuh adalah optical disk drive atau bisa disebut disk writer, yang mana fungsinya adalah membaca DVD, kartu DVD, kaset DVD. Yang kedelapan adalah hard disk drive, yang mana fungsinya adalah menyimpan data yang bersifat lama gitu. Jadi nggak langsung hilang seperti RAM. Hard disk biasanya kita isi seperti sistem operasi, data-data foto, video, dan sebagainya. Yang ke-9 adalah keyboard, yang mana ini adalah alat input yang bisa menghasilkan teks. Yang ke-10 adalah mouse, ini juga alat input dan menghasilkan gerakan kursor. Oke, selanjutnya ini adalah pengenalan hardware atau perangkat keras komputer. Komputer itu terdiri dari beberapa komponen yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen utama pada perangkat keras terletak pada pusat komputer adalah prosesor. Prosesor ini berfungsi mengeksekusi program komputer. Selain prosesor, komputer juga mempunyai memori. Dalam sebuah komputer biasanya terdapat beberapa memori yang berbeda. Memori ini digunakan menyimpan program ketika prosesor sedang bekerja. Komputer juga mempunyai piranti untuk menyimpan dan mempertukarkan data dengan dunia luar atau sering disebut I/O atau input dan output. Piranti I/O akan mempertukarkan data masukan seperti teks melalui keyboard serta mendisplaykannya pada layar monitor. I/O juga digunakan untuk memindahkan data maupun program ke dalam suatu disk drive, modem, printer, mouse, dan lain-lain. Ini adalah perangkat keras komputer, yaitu ada input, contohnya ada mouse, keyboard, joystick, leg pen, touchpad, mikrofon, trackball, scanner, dan digital kamera. Ada bagian proses, yaitu ada motherboard, ada CPU, ada RAM, memori, ada BIOS atau mungkin chipset. Yang ketiga adalah output. Output ada monitor, speaker, headphone, printer, plotter, proyektor. Yang ketiga adalah arsitektur komputer. Di sini kita akan mengenal macam-macam perangkat keras komputer beserta fungsinya. Ini adalah working flow atau cara kerja sistem komputer. Berawal dari input atau kita menggunakan alat-alat tadi seperti mouse dan keyboard, maka input tersebut masuk ke dalam proses. Proses tersebut akan diproses di prosesor. Prosesor akan memasukkan ke storage. Ada yang namanya di dalam storage terbagi menjadi dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Di primary storage ada RAM, ROM, dan EEPROM. Yang di secondary storage ada DVD, hard disk, dan USB flash drive. Setelah itu dikembalikan lagi ke proses dan dihasilkan ke output seperti monitor, headphone, dan lain-lain. Ini adalah diagram blok sistem komputer, mulai dari norma, osilator, reset, monitor suhu, tegangan, supply, terus kembali ke memori utama, masuk ke dalam serial USB firmware, masuk ke hard disk atau DVD CD-ROM, bisa juga pakai network, kembali ke output input, dan masuk ke graphic engine. Kita bisa graphic engine menggunakan VIA atau graphic card, dikembangkan ke monitor. Dalam fungsi CPU atau sintesis. CPU adalah jantung fisik dari seluruh sistem komputer. CPU berfungsi menghubungkan berbagai peralatan peripheral termasuk perangkat input, output, dan unit penyimpanan tambahan pada komputer. Di komputer modern, CPU tergantung pada chip sirkuit terintegrasi yang disebut microprosesor. Ini adalah fungsi dari CPU, antara lain fetch adalah operasi yang menerima instruksi dari memori program dari RAM.
Ada sistem instruksi diubah untuk memahami bagian dari CPU yang diperlukan untuk menentukan SIM. Dilakukan oleh decoder instruksi. Yang ketiga adalah execute, adalah tempat operasi dilakukan. Setiap bagian dari CPU yang diperlukan diaktifkan untuk menjalankan instruksi. Yang terakhir adalah store. Setelah prosesor menjalankan instruksi dari suatu program, maka harus memberikan umpan balik berupa data keluaran. Data keluaran ini kemudian ditulis ke memori komputer dan untuk referensi di kemudian hari. Ini adalah memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Fungsi memori atau RAM yaitu setelah komputer mati atau restart, seluruh data dalam RAM akan hilang karena penyimpanan pada RAM (random access memory) hanya berlangsung ketika komputer dalam keadaan on, tidak seperti hard disk yang menyimpan data secara permanen. Ini adalah RAM, random access memory, adalah tempat yang menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan mendapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat menyimpan memori sementara ketika komputer telah digunakan. RAM bertugas untuk menyimpan data dan tidak bisa diakses secara acak kapanpun kita inginkan. Tugas RAM juga adalah untuk menyimpan data yang bisa diakses dan diubah dengan mudah. Ini adalah ROM. ROM sendiri merupakan salah satu perangkat keras yang terletak di dalam komponen penyusun komputer. Perangkat ini digunakan untuk media penyimpan data yang ada di dalam komputer dengan sifat yang permanen. Fungsi utama ROM adalah menyimpan data informasi apapun yang disimpan dalam chip ROM hanya dapat dibaca dan hampir tidak dapat diedit. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa data akan tetap utuh bahkan setelah perangkat dimatikan atau ketika daya terputus secara tidak terduga. Oke, kita akan masuk ke materi yang keempat, yaitu kerja komputer. Kita akan mempelajari cara kerja komputer. Sistem kerja komputer. Komputer merupakan mesin yang banyak dipakai untuk memproses data. Kemudian hasil prosesnya diselesaikan secara elektronis di dalam CPU. Dan komponen lainnya yang menyusun sebuah komputer personal si komputer personal, suatu sinyal yang dikirimkan dari suatu pemancar atau transmitter ke penerima receiver untuk berkomunikasi adalah berupa data. Data-data memiliki bentuk seperti dapat memproses nilai yang kontinu berbanding terhadap waktu dinamakan sistem analog. Nilainya biasa diawali oleh ketegangan, arus, dan kecepatan. Sistem yang memperoleh nilai digunakan digital. Untuk menentukan suatu nilai digunakan simbol yang dinamakan digit. Analog to digital converter atau ADC mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit dengan menyamplingnya setiap detik. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik. Data yang dapat diolah adalah data yang direpresentasikan oleh sinyal listrik. Sinyal yang digunakan bisa dianalogikan dengan saklar listrik, yaitu tombol off dan on. Jika saklar pada kondisi off, maka komputer membaca sebagai data 0. Jika saklar dalam kondisi on, maka komputer membaca dengan angka 1. Bilangan biner. Komputer terdiri dari saklar yang menggunakan transistor, bisa pecahan hingga dapat memproses data dari jutaan dan 1. Setiap angka 0 dan 1 biasa disebut bit atau binary digital. Kata binary diambil dari kata biner. Ini adalah contoh tabel bilangan biner dengan besar berdata. 0 itu 1 bit, 1 itu 1 bit, 0 1 1 4 bit, dan 1 0 0 1 1 1 0 1 8 bit. Sistem bilangan biner disusun dari angka-angka sama seperti sistem bilangan desimal, tapi untuk desimal menggunakan angka 0 sampai 9. Sistem bilangan biner hanya menggunakan angka 0 dan 1. Pengolahan data yang paling sering digunakan saat ini adalah pengolah kata. Ketika melakukan suatu pengolahan kata, komputer bekerja dengan keyboard. Ada 101 tombol yang mewakili karakter alfabet A, B, C, dan seterusnya. Terdapat juga karakter angka 0 sampai 9 dan lainnya, seperti karakter-karakter tersebut. Oke.
Karakter-karakter tersebut diwakili oleh angka 0 dan 1. Karakter-karakter tersebut diawali oleh angka 0 dan 1. Bit yang digunakan adalah 8 bit biner, dinamakan byte. Pada sistem bilangan biner, banyaknya kombinasi dihitung dengan 2n lebih besar kurang dari m, di mana n adalah jumlah bit, m adalah kombinasi yang dapat diwakili, sehingga pada 8 bit biner dapat diawali 2 kali 8 sampai dengan 256 kombinasi maksimal. Ketika mengetik kata digital, simbol yang digunakan adalah 6 huruf. Saat komputer pengolahan 6 huruf tersebut digitalkan menjadi 6 bytes, yang kemudian disimbolkan pada RAM compute saat mengetik dan kemudian disimpan pada hard disk. Ini adalah unitnya. Bit atau B didefinisikan sebagai binary digit 0 dan 1. Ini ada berapa byte, yaitu 1 byte dan 1 bit. Contoh aplikasi on off buka tutup. Byte atau B besar definisinya 8 bit. Byte-nya 1 byte dan bitnya 8. Contoh aplikasi kode ASCII. Yang kedua adalah kilobyte atau KB. 1024 byte sama dengan 1000 byte dan 8000 bit. Contohnya ukuran email biasa sama dengan 2 KB, 10 halaman dokumen sama dengan 10 kilobyte. Yang kedua adalah megabyte. Definisinya 1024 kilobyte atau 1.048.576 byte. Kalau byte 1 juta, kalau bit 8 juta. Contoh aplikasinya adalah floppy disk 1,44 megabyte, CD-ROM 650 megabyte. Yang ketiga adalah gigabyte. 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte atau bisa juga 1.073.741 byte. 1 miliar byte, 8 miliar bit. Contoh aplikasinya adalah hard drive 80 GB. Yang terakhir adalah terabyte atau TB. 1 terabyte sama dengan 1024 GB atau 1 triliun byte atau 8 triliun bit. Contoh aplikasi data yang dapat dikirim pada fiber optik selama 1 detik. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.